Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga, puji dan syukur yang tidak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang minggu tadi tentang nama Allah Al-Muntaqim. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa yang ke-81 dari Asmaul Husna adalah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim artinya yang maha menyiksa. Al-Muntaqim biasa diartikan yang maha menyiksa. Adapun maksudnya dialah Tuhan yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong. Maksudnya dialah yang menyiksa orang-orang yang sombong. Orang yang sombong terhadap Allah, orang yang sombong terhadap Rasul-Rasul Allah, orang yang sombong kepada hamba-hamba Allah. Nah, Allah pecahkan mereka, maksudnya Allah siksa mereka. Dan menyiksa orang-orang yang berdosa dan mengeraskan atau memberatkan siksaannya atas mereka-mereka yang menyesatkan orang lain. Jadi orang yang mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, nah itu kaina disiksa, diazab oleh Allah, nah lebih berat, lebih keras dibandingkan orang yang maksiat saurangan kada bebawaan. Nah, si A misalnya maksiat, si B maksiat juga. Nah, cuman A maksiatnya saurangan, B maksiat, nah kemudian mengajak orang lain untuk melakukan maksiat. Nah, ini si B ini kayaknya amunnya kada tobat mati, nah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, si B ini siksanya lebih berat, lebih keras dibandingkan si A. Yang demikian itu sesudah dia berikan peringatan dan dia berikan tempo beberapa kali. Nah, Allah menyiksa orang-orang yang sombong, Allah menyiksa orang-orang yang berdosa itu kada langsung. Nah, Allah beri peringatan dahulu, kemudian Allah beri tempo beberapa kali. Nah, tetap kada mahasi, nah hanyar mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada satu umat yang maksiat kepada Allah. Nah, umat ini kada langsung diazab oleh Allah, kada langsung disiksa oleh Allah. Nah, Allah utus kepada umat tadi Rasul dahulu. Nah kemudian Allah nampakkan kepada umat tadi kekuasaannya,
melalui mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul. Tetap kada beriman jua nah hanyar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdosa tadi itu diberikan Allah tempo, diberikan Allah waktu untuk bertobat. Nah, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang paling disayangi oleh Allah dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Nah, kalau umat Nabi kita asalkan bujur-bujur tobat kepada Allah, nah selama roh belum sampai di tenggorokan, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah taala menerima tobat seorang hamba nah selama roh belum sampai di tenggorokan. Nah, beda dengan umat-umat yang dahulu. Nah, kalau umat yang dahulu ada yang diterima Allah tobatnya apabila 1 hari sebelum meninggal dunia tobat kepada Allah. Kalaunya sesudah tobat 6 jam kemudian imbah tobat nih 6 jam meninggal dunia, maka tobatnya kada diterima oleh Allah. Ada di antara umat yang dahulu mesti 1 hari. 1 hari sebelum meninggal dunia hanyar tobatnya diterima oleh Allah. Nah, ada juga umat yang dahulu itu tobatnya diterima oleh Allah 1 bulan. Nah, 1 bulan sesudah tobat kemudian meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah. Apabila kurang dari 1 bulan, nah tobatnya kada diterima oleh Allah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad, nah kita nih, nah kalau kita selama roh belum sampai di tenggorokan kita tobat kepada Allah dengan bujur-bujur tobat, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan kenapa apabila roh itu sudah sampai di tenggorokan, tobat kita itu kada diterima Allah lagi. Kenapa? Nah, para ulama menjelaskan sebabnya roh bila sudah sampai di tenggorokan, tobat seorang hamba itu kada diterima Allah lagi. Nah, sebabnya orang yang sakaratul maut itu orang yang sakaratul maut apabila rohnya sudah sampai di tenggorokan, nah orang itu melihat tempat yang akan dihuninya, tempat yang akan ditempatinya, pacang ke surga kah, pacang ke neraka kah, melihat sudah. Nah, oleh karena itu tobatnya kada diterima oleh Allah taala lagi. Tahu sudah. Begitu roh sudah sampai di tenggorokan, kalau orang ini pacang menghuni surga, melihat surga. Kalau orang itu akan menghuni neraka, melihat neraka. Jadi sebabnya tobat kita kada diterima oleh Allah lagi. Nah, kemudian apa buah keimanan dengan nama Allah Al-Muntaqim? Bagaimana akhlak orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah itu maha menyiksa. Sambungannya ini. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muntaqim, Allah yang maha menyiksa, mesti berakhlak atau bersifat yang pertama mesti takut kepada Allah. Jadi akhlak orang yang beriman yang meyakini bahwa Allah bernama Al-Muntaqim, Allah maha menyiksa. Nah, buah keimanannya, akhlaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang beriman apabila ditanya takutkah lawan Allah, pasti menjawab takut. Kita nih bila ditakuni ikam takutanlah lawan Allah, pasti menjawab takut. Nah, cuman apakah takut kita itu sudah sampai batas yang ditentukan atau belumkah? Itu masalahnya. Takut kita ini apakah sudah sampai standarnya kah atau di bawah standar? Nah, takut yang sampai kepada batas yang ditentukan itu
adalah takut yang membuat kita berhenti daripada maksiat. Apabila kita takut kepada Allah, kemudian takut kita tadi kawak menahan kita untuk berbuat maksiat, nah berarti takut kita sudah sampai kepada batas yang ditentukan. Bahasa mudahnya, takut kita ini sudah kawak menjadi rem kita untuk meninggalkan maksiat. Nah, ketika kita dihadapkan maksiat, kemudian kita takut kepada Allah karena kita meyakini Allah Maha menyiksa. Nah, kemudian kita berpaling dari maksiat itu, nah berarti takut kita sudah sampai kepada batas yang ditentukan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidak ada dari seorang hamba yang keluar dari kedua matanya satu titis air mata, walau sebesar kepala lalat. Kemudian ia sapukan air mata itu ke wajahnya karena takut kepada Allah. Nah, Allah haramkan wajah itu dimakan oleh api neraka. Misalnya tengah malam bangun atau menjelang subuh bangun, kemudian membaca istighfar, kemudian keingatan dosa-dosa yang terdahulu, nah kemudian timbul takut kepada Allah lalu menangis, titik penyu mata. Nah, kita sapukan ke wajah kita sapukan ke tubuh kita. Nah, maka wajah kita, tubuh yang disapukan air mata yang keluar sebab takut kepada Allah tadi, nah Allah haramkan dimakan oleh api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan yang artinya tidak akan masuk neraka orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya mendapatkan dua surga. Nah, orang yang takut kepada Allah, yang takut yang macam tadi takut yang bisa membuat dia meninggalkan maksiat. Nah, orang yang takut kepada Tuhannya mendapatkan dua surga. Menurut ulama tafsir, surga yang pertama ialah surga ma'rifat dalam dunia. Nah, di dalam dunia orang ini diberikan ma'rifat oleh Allah, dan surga yang kedua yaitu surga sebagai balasan amalnya nanti di akhirat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan takut itu? Apa geram takut itu? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan takut terdiri dari tiga. Jadi rukun takut itu ada tiga. Bila kurang satu dari yang tiga, lain takut ngarannya. Nah, takut terdiri dari tiga. Yang pertama ilmu, yang kedua keadaan atau hal, yang ketiga amal. Nah, yang pertama ilmu, yaitu ia mengetahui sifat-sifat kebesaran Allah dan sifat-sifatnya yang maha perkasa. Dia mengetahui bahwa Allah itu maha menyiksa, yang menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dia punya neraka dan punya siksa yang sangat pedih. Ia mengetahui bahwa berbuat dosa itu menyebabkan kemurkaan Allah dan mendekatkan dia kepada neraka. Nah, mesti tahu dahulu itu. Jadi dasarnya takut itu ilmu. Kalau ilmu kadada, kada harapan kau takut. Dasarnya kadada. Nah, jadi yang pertama ilmu dahulu. Nah, kemudian yang kedua keadaan, hal. Kayak apa keadaan orang yang takut itu? Yaitu bergetarnya tubuh. Nah, bergetar tubuhnya, kemudian pucat. Nah, karena takut itu sehingga ia menangis. Keadaan orang yang takut bergetar tubuhnya, kemudian bisa pucat muhanya,
Nah kemudian menangis. Nah kemudian yang ketiga amal. Nah perbuatan orang yang takut itu macam apa? Yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang membuat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah pasti menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Amun bepadah takut kepada Allah tapi lancar menggawi maksiat jalan terus, itu kada bujur pengakuannya berarti. Karena kada sesuai pengakuan lawan amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwasanya orang yang bergetar tubuhnya, bahwasanya orang yang bergetar tubuhnya karena takut kepada Allah, gugur dosanya seperti gugurnya daun yang kering karena ditiup angin. Disebutkan juga dalam hadis yang artinya bahwa termasuk orang yang diberikan naungan di hari kiamat adalah seseorang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk orang yang mendapat naungan di hari kiamat kaina, yang mana di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah orang yang meninggalkan maksiat karena takutan lawan Allah. Nah sudah berhadapan sudah lawan maksiat, sudah berhadapan lawan biniannya nih, biniannya nih mengajak berzina nih. Nah kemudian keingatan bahwa Allah melihat, keingatan bahwa Allah maha menyiksa, kemudian takutan, kemudian kada jadi memperbuat dosa tadi. Nah ini kaitannya di hari kiamat. Nah orang semacam ini mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muntakim, bahwa ia menyiksa musuh-musuhnya sebagaimana Allah menyiksa orang-orang yang berdosa. Musuh yang paling musuh adalah nafsu kita yang berada dalam tubuh. Artinya musuh yang sebenarnya itu adalah nafsu kita yang berada dalam tubuh. Nah kalau kita berani menyiksa nafsu kita, itu adalah buah keimanan kepada nama Allah Al-Muntakim. Nah apabila kita mampu menyiksa nafsu kita, apabila nafsu ini melalaikan kita daripada kebiasaan ibadah kita, nah kita tindak nafsu tadi, nah berarti kita sudah dapat keimanan dengan nama Allah Al-Muntakim. Kayak apa contohnya menyiksa nafsu itu? Nah menyiksa nafsu itu misalnya apabila kita tiap malam melakukan sembahyang witir 3 rakaat. Nah pada malam itu kita tertidur sampai waktu subuh. Kenapakah di malam itu kita taguringan sampai masuk waktu subuh? Nah sehingga ketinggalan sembahyang witir. Nah besok pagi nafsu harus dihukum. Jika kita mengqadha witir 3 rakaat seperti kebiasaan malam, itu baru membayar. Makanya di siang hari sesudah sembahyang duha misalnya, nah kita bayar sembahyang witir yang malam tadi 3 rakaat, kita bayari 3 rakaat. Itu ngarannya bayar hutang hanya belum menghukum lagi. Nah untuk menghukum nafsu kita harus menambah witir kita 5 rakaat atau 7 rakaat dan seterusnya. Nah kalau kita menghukum nafsu itu tambahi daripada kebiasaan kita. Biasa malam sembahyang witir 3 rakaat, karena malam tadi bangun subuh, nah kita hukum nafsu kita sembahyang witir 5 rakaat. Nah, ini ngarannya menindak nafsu. Nah begitulah tindakan kita terhadap nafsu setiap kali nafsu kita melanggar kebiasaan kita dalam beribadah. Nah wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian selanjutnya kaina mengenal nama Allah Al-Afu.
Nah, jadi diberitahukan kepada jemaah keluarga sebertaan, insya Allah di minggu yang akan datang, malam Ahad yang akan datang, insya Allah yang mengisi di sini Abah Guru Baradai. Jadi mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan supaya kau berhadir di majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يكفي مجيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين اللهم صل على محمد بالآخرين اللهم صل على محمد بالملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمنا واستغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم أنت سيدنا محمد رسول الله في الدنيا والآخرة يا رسول الله يا حبيب الله أنت باب رحمتك بحاجة حاجة المسلمين حاجة يا رحمك ومدينة بقبول حاجة استجبنا دعانا يا الله يا رحمن الرحيم اللهم إني نسألك سلامة في ديننا وعافية في الجسد وجد أمور وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والناجة من النار والحساب اللهم أرنا الحق حقا وارجنا اجتنابه وارنا الباطل وارجنا اجتنابه رب سر ويسر حمد ولد الإنسان يفقه قولي واعف عنا يا الله وعنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا والوالدين وجميع المسلمين ya Allah ya Rasulullah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa orang tua kami ya Allah ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah ampunilah muslimin wa muslimat ya Allah berkati la ilaha illallah Safati Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW Allahumma salli ala nuri anwar wa suri asrat al-qi ahya al-babi asar Sayyidina Muhammad Muhtar wa ala alihi rasul bi ajar dan dalik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasulika wa nabi wa ummihi wa ala alihi wasallam subhan jati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum